Halo, Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah hadir kembali di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Leo. Saya Palen. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah yang konsepnya lumayan ya pelik. Dan itu adalah permasalahan tentang perbudakan. Ya. Dan bersama kita pada saat ini telah hadir beberapa narasumber yang akan membagikan ilmunya kepada kita. Terima kasih kepada saudari Efrim, Irmaya, Milka, Rista, dan Ferawati. Dan seperti faktanya yang kami ketahui bahwa sampai sekarang ternyata masih banyak bentuk-bentuk perbudakan yang terjadi dan kadang sampai dianggap sebagai istilah modern kayak awalnya. Dan itu seperti yang terjadi adalah seperti perdagangan manusia, pekerja-pekerja paksa, orang-orang yang dipaksa bekerja untuk melunasi hutang. Juga ada anak di bawah umur dipekerjakan dan dipaksa bekerja untuk menjadikan mereka sebagai perdagangan. Ini semua adalah bentuk-bentuk perbudakan modern yang sangat keji yang mengeksploitasi hak asasi orang lain demi kepentingan sendiri. Nah, karena itu bagusnya kita belajar tentang apa sebenarnya ini tentang perspektif teologi perjanjian baru. Ya, betul sekali. Jika kita belajar mengenai teologi dari perspektif perjanjian baru, tentu kita tidak akan lepas dari tokoh Paulus, seorang tokoh yang sangat penting karena dapat dikatakan bahwa teologinya lah yang mempengaruhi hampir 80% isi dalam perjanjian baru. Lalu, siapakah Paulus itu? Paulus adalah seorang rasul Kristus yang sangat giat dalam pekerjaan dan pelayanannya. Dan Paulus ini lahir di Tarsus, di kota komersial yang besar dan sangat makmur yang terletak di Titus, kota yang terkenal atau biasa dikenal sebagai pusat perdagangan serta pusat pendidikan di Yunani. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ia menyebutkan atau dia mengemukakan bahwa ia berasal dari keluarga Yahudi yang Yahudinya adalah Saulus, namun ia beserta keluarganya menjadi orang Yahudi diaspora yang menetap di Tarsus dan menjadi warga negara di Romawi. Hal ini yang membuatnya mahir dalam berbahasa Yunani sebagai bahasa Yunani, bahkan dia juga belajar dengan aliran-aliran dalam filsafat. Meskipun mereka hidup di kalangan orang Yahudi, namun sejak kecil Paulus ini sudah diajarkan mengenai pendidikan dalam agama Yahudi, sehingga ia diajarkan Taurat sejak ia mulai dapat berbicara. Sedangkan dalam surat Galatia ia menginformasikan bahwa Rasul Paulus merupakan orang Yahudi yang sangat taat dengan agama Yahudi, menjalankan adat istiadat Yahudi yang sangat ketat. Keberaniannya dalam mengatakan diri sebagai orang Yahudi yang keagamaannya sangat taat merupakan kenyataan bahwa Paulus ini bukanlah orang yang biasa saja. Ia memiliki strata sosial yang lebih tinggi dari kebanyakan orang Yahudi. Hal ini diperkuat dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang kelima. Ya, ayat ini juga menyebutkan bahwa Rasul Paulus adalah seorang Farisi. Ia menjadi anggota sekte Farisi setelah ia menjalani pendidikan seorang rabi di bawah bimbingan Gamaliel. Kita semua tahu bahwa orang Farisi adalah orang Yahudi yang memiliki kesalehan dan mempunyai pengetahuan Taurat Tuhan yang lebih dibandingkan orang Yahudi pada umumnya. Karena itulah ia menganiaya orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus di abad pertama yang dilatar belakangi oleh fanatisme keagamaannya yang melihat orang Yahudi Kristen adalah orang Yahudi yang mengkhianati Yudaisme. Namun sejak berjumpa dengan Yesus Kristus dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Rasul Paulus menjadi sangat giat dalam mengabarkan Injil. Ia menjadi figur
penting dalam perkembangan kekristenan di abad pertama. Ya, wow, menarik ya Valen ya. Jadi fakta bahwa Paulus adalah seorang Yahudi yang taat meskipun ia tumbuh dalam lingkungan orang yang non Yahudi ya. Dan bahkan kita ketahui bahwa bersama setelah ia ditangkap oleh Yesus, ia mengabdikan dirinya untuk mengabarkan Injil kepada orang non Yahudi. Nah, kami ingin bertanya kepada kakak-kakak sekalian bahwa bagaimana pekabaran Injil yang dilakukan Paulus ketika telah bertemu Yesus. Paulus memang melakukan pekabaran Injil bagi orang non-Yahudi. Ia banyak menjangkau orang-orang dan jemaat-jemaat non-Yahudi dalam perjalanan misi yang dikerjakannya sebanyak 3 kali. Kelebihan yang menonjol menurut saya dari tokoh Rasul Paulus ini adalah dalam pekabaran Injil yang ia lakukan, ia tidak hanya berfokus pada bagaimana Injil disampaikan, tetapi juga bagaimana kehidupan orang yang telah menerima Injil tersebut. Ia banyak memberi perhatian pada persoalan-persoalan sosial yang memang tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan orang percaya. Salah satunya adalah tentang konsep perbudakan. Sangat setuju dengan Paulus yang juga menyentuh dimensi sosial orang-orang yang dia injili. Nah, sebelum lebih jauh membahas mengenai perbudakan dan pandangan Paulus mengenai hal ini, ada baiknya kita mendengar terlebih dahulu perbudakan dalam budaya Romawi itu seperti apa. Ya, jadi menurut saya bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang umum dan sah dalam budaya Yunani dan Romawi kuno. Dalam masyarakat Yunani dan Romawi, budak berperan sebagai produsen utama dalam kegiatan ekonomi, pertanian, dan pertambangan, serta manufaktur. Juga budak disebut sebagai pembantu rumah tangga dan administrator, dan budak disebut juga sebagai menyediakan layanan kepada pemiliknya. Selanjutnya, dalam kekesaran Romawi, seorang anak yang lahir akan tetap mengikuti status hukum dari ibunya meskipun ayahnya adalah seorang tuan. Artinya bahwa anak tersebut akan tetap dianggap budak yang ketika dilahirkan oleh ibu yang berstatus tidak bebas atau budak, meskipun ayahnya ini adalah seorang tuan. Seorang budak memperoleh statusnya sebagai budak karena ia ditawan dalam perang, diculik oleh kaum pemburu budak, karena hutang atau karena kelahiran. Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut, seorang budak tidak memiliki kepastian akan hukuman. Selain dianggap sebagai properti, seorang budak juga dianggap sebagai milik oleh tuannya. Tidak seperti warga negara Romawi, budak dapat dijatuhi hukuman fisik, dapat menjadi korban eksploitasi seksual, penyiksaan, bahkan hukuman mati. Setiap harta yang diperoleh oleh budak untuk dirinya sendiri juga dianggap dimiliki oleh tuannya. Para budak berada dalam kontrol fisik tuannya dan tidak ada akses ke pejabat publik atau hakim terpilih lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa budak bisa saja diperlakukan secara buruk oleh tuannya jika melakukan suatu kesalahan. Ya, betul sekali bahwa perbudakan dalam budaya Romawi itu sangat mengenaskan, di mana ada hukum atau aturan yang dibuat untuk para budak untuk mencegah budak melakukan kekerasan kepada tuannya. Misalnya jika seorang budak membunuh tuannya, maka semua budak dari tuan tersebut akan dihukum mati. Nah, kebiasaan seperti ini dalam budaya Romawi membuat para budak takut dan tidak berani membantah tuannya. Budak dinilai sebagai kelompok yang mendukung kaum ningrat, di mana ketika seorang ningrat memiliki banyak budak, maka status mereka akan lebih dihormati. Nah, seorang yang sudah berstatus budak sejak lahir tidak mungkin bisa lagi menjadi penguasa, akan tetapi seorang yang memang sudah lahir merdeka atau bukan budak tidak menutup kemungkinan bisa menjadi
tidak menutup kemungkinan bisa suatu ketika menjadi seorang budak, entah itu karena dipaksa atau terpaksa. Oleh karena itu, sistem perbudakan pada masa awal kekristenan meskipun amat berbeda dari pemahaman perbudakan abad 17, tidak lain adalah sebuah sistem yang mengizinkan kekerasan dilakukan dari awal hidup mereka sampai ajal hidup mereka. Oleh karena itu, tidak lagi diragukan bahwa banyak budak yang melarikan diri dan timbul pemberontakan-pemberontakan para budak dalam kekaisaran Romawi yang kemudian menjadi tanda adanya ketimpangan dalam masyarakat. Jika seorang budak melarikan diri, di mana konsekuensi yang paling ringan setelah melarikan diri adalah dikembalikan kepada pemiliknya atau tuannya dan kembali menjadi budak. Dan kemudian konsekuensi yang buruk adalah dijual di pasar budak, disiksa dan kemudian dibunuh. Nah, sekalipun perbudakan tersebut sudah menjadi bagian dari budaya Romawi, namun keberadaannya tidak sepenuhnya memuaskan berbagai pihak. Andres Hau dalam tulisannya menyatakan bahwa perbudakan adalah sebuah kekerasan yang tersistem. Hal ini dimaksudkan karena keabsahan perbudakan bukan datang dari pemahaman tentang hak asasi manusia dan demokrasi yang bertanggung jawab, tetapi datang dari sistem yang otoriter dari kekaisaran Romawi. Jadi ternyata kalau dalam budaya Romawi, perbudakan itu merupakan hal yang sangat mengerikan ya. Kita kembali ke tokoh legendaris kita. Setelah dijelaskan sebelumnya bahwa Paulus ini adalah seorang Yahudi diaspora yang telah menjadi warga negara Romawi, dan untuk itu ia juga paham mengenai hukum sosial yang berlaku dalam budaya Romawi ya. Tetapi kira-kira apa yang ia katakan mengenai hal ini? Ya, oke. Jadi teologi Paulus tentang perbudakan itu dapat kita jumpai dalam kitab Filemon yang secara jelas berbicara tentang sikap yang benar antara tuan dan budak. Nah, dalam ranah teori, Onesimus adalah seorang budak yang lari meninggalkan tuannya, yaitu Filemon. Kemudian ia berjumpa dengan Paulus dan ia bertobat, lalu Paulus ingin agar ia kembali kepada tuannya, yaitu si Filemon. Nah, di sini Paulus berperan sebagai pendamai, di mana kita ketahui bahwa pada zaman itu konsekuensi bagi seorang budak ketika lari meninggalkan tuannya adalah ia dihukum mati. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa si Onesimus juga ini berpotensi untuk dihukum mati karena dia lari meninggalkan si Filemon yang adalah tuannya. Nah, karena itu dalam peristiwa perbudakan ini, Paulus menelusuri jalan yang sangat sukar, di mana di satu pihak Paulus menentang perbudakan. Akan tetapi di pihak lain Paulus juga tidak ingin orang-orang semestanya terkejut karena melihat sikapnya yang sangat bebas terhadap atau terkait para budak. Nah, hal pertama yang dapat dilihat dari tindakan Paulus dalam suratnya ialah bahwa ia memperkenalkan diri sebagai seorang hukuman karena Kristus, dalam artian bahwa seseorang yang mengorbankan kebebasannya demi Kristus. Karena itu, hal ini sengaja ia tunjukkan kepada persoalan perbudakan dengan maksud untuk menentang adanya tingkatan sosial antara tuan dan budak. Nah, dalam meluruskan masalah perbudakan ini, Paulus menggunakan tindakan yang bijaksana. Ia menggunakan hubungan persahabatan yang ia miliki dengan Filemon untuk meluruskan masalah perbudakan itu. Sekalipun kita lihat bahwa suratnya terkesan pribadi yang menyinggung masalah pribadi antara Onesimus dan Filemon, akan tetapi pesannya ia ingin sampaikan kepada seluruh jemaat-jemaat yang ada di rumah Filemon. Jadi dapat dikatakan bahwa surat ini mengandung dampak sosial. Dalam suratnya kepada Filemon, Paulus sama sekali tidak menyinggung mengenai apakah perbudakan itu baik atau jahat. Namun, ia justru menggiring Filemon untuk dapat menghayati struktur yang ada dalam masyarakat atau dalam artian tuan dan hamba menurut Kristiani. Nah, di sini Paulus tidak langsung mengutarakan atau meminta Filemon untuk membebaskan Onesimus. Akan tetapi,
Paulus memberikan isyarat untuk dimengerti oleh Filemon. Misalnya, Paulus memuji Filemon karena pertumbuhan imannya dalam Yesus dan kasihnya kepada seluruh umat Tuhan. Nah, kepada Filemon, Paulus tidak memaksakan hak-haknya. Ia tidak ingin mempertahankan Onesimus tanpa persetujuan Filemon. Jadi, karena itu ia menghormati Filemon atau memberikan penghargaan kepada Filemon terkait sikap-sikap Filemon yang mengasihi umat Tuhan. Saya sangat setuju. Paulus memang tidak memberikan pendapatnya tentang pembebasan Onesimus. Namun perlu digarisbawahi di sini bahwa ini disebabkan karena ia tidak mau secara frontal berhadapan dengan kekaisaran Romawi, karena ia memiliki misi yang lebih penting, yaitu untuk memajukan kekristenan. Dan lewat cara ini, lewat cara persahabatan yang telah dijelaskan sebelumnya, Paulus akhirnya berhasil menjalankan misinya, di mana pendekatan yang halus dan dilaksanakan secara retoris itu akan berdampak pada respon Filemon selanjutnya, yaitu ia akan melakukan permintaan Paulus itu dengan sukarela, bukan karena paksaan. Lalu lewat strategi-strateginya, Paulus menuntun Filemon untuk apa yang perlu ia lakukan, dan sekaligus ingin merombak kekerasan sistem perbudakan dari dalam. Ingin merombak sistem perbudakan dari dalam melalui perubahan relasi antar personal. Satu keberuntungan bagi Onesimus pada saat itu, di mana dalam suratnya Paulus juga mengajarkan bahwa para pemilik budak harus memperlakukan budak-budak mereka dengan hormat, meminta Filemon untuk menyambut Onesimus sebagai seorang sahabat sama seperti ia menyambut dirinya, dan Paulus menjanjikan akan membayar kembali apa yang telah dicuri oleh Onesimus dari Filemon itu. Di sini dapat kita lihat bahwa Paulus menentang perbudakan yang semena-mena dan tidak lagi menghargai para budak sebagai manusia yang juga berhak menerima perlakuan baik. Masih ia menunjukkan bahwa setiap manusia itu adalah sama dan berharga. Pembedaan manusia menurut harta yang dimiliki dan kedudukannya dalam kehidupan bersama itu hanya berlaku dalam dunia manusia. Di hadapan Allah, segala status dalam kehidupan manusia tidak ada artinya. Semua manusia sama kedudukannya karena manusia hanyalah ciptaan Tuhan. Karena itu Paulus ingin agar semua orang yang percaya kepada Allah memperlakukan sesamanya sebagaimana Allah memperlakukan ciptaannya dengan kasih. Sudah sangat jelas bahwa dalam pelaksanaannya, budaya tuan dan budak tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak, apalagi jika dilaksanakan dengan tidak memandang mereka juga sebagai manusia yang memiliki hak. Karena itu, pandangan Paulus terhadap perbudakan sangat jelas bahwa semua orang percaya dalam semua tingkatan harus memperlakukan sesama dengan baik, dengan kasih, sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Seorang budak harus hidup sebagai budak Kristiani, dan semua majikan haruslah hidup sebagai majikan secara Kristiani. Lebih dari itu, Paulus meminta seorang yang beriman untuk memperlakukan budaknya sebagai saudara seiman. Allah menciptakan dan mengasihi semua ciptaannya, dan ia menghendaki ciptaannya menikmati anugerah keselamatan daripadanya. Untuk itulah, Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan menghapus semua dosa manusia, membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Sehingga semua orang yang percaya kepada Kristus, apapun status sosial, kebangsaan, dan jenis kelaminnya, bersatu dalam iman akan Kristus. Seperti dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Luar biasa, sangat jelas ya bahwa perbudakan ini bukanlah hal yang dapat dibenarkan, apalagi jika hubungan tuan dan budak digunakan untuk mengintimidasi dan menyiksa orang lain. Iya, harta dan kedudukan bukanlah alasan untuk memperlakukan orang lain secara semena-mena. Karena kita tahu kita semua ini setara, iya kan? Dan yang paling penting yang terus kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari perbudakan dosa. Dan itu semua karena Allah mengasihi kita, karena Ia telah mengasihi kita.
Dan karena itu, kita juga harus memperlakukan orang lain dengan kasih. Benar sekali, karena itu harapan kita bersama bahwa segala bentuk perbudakan modern yang masih merajalela di sekitar kita harus dihentikan. Allah mengasihi kita dan kita juga harus meresponnya dengan menyatakan kasih kita kepada Allah. Dan cara paling efektif melakukannya ialah dengan hidup mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Oke, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Kami bisa belajar bahwa betul-betul kita perlu memahami tentang apa ini perbudakan dan bagaimana konteks dari Paulus tentang menjelaskan tentang apa arti perbudakan dalam perenungannya untuk kita. Nah, teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.